Nah, sehingga orang-orang saintis berusaha untuk mencari tahu tentang aturan-aturan ini. Maka mereka pelajari sehingga tertemulah gaya ini, teori ini. Karena mereka sebenarnya di dalam aturan ini banyak sekali aturannya. Ini ada aturannya, itu ada aturannya, ini aturannya, aturan panas, aturan dingin, aturan gaya, aturan ini. Banyak sekali. Kalau kita yakin ada yang membuatnya, maka kita akan berusaha mengungkap tentang rahasia ilmu tersebut. Tapi kalau kita bilang Tuhan tidak ada, gimana? Harusnya nggak ada aturan karena semua terjadi dengan apa? Kebetulan nggak ada aturan. Ya. Oleh karenanya sebagian orang ketika mengungkap teori-teori ini semakin percaya sama Tuhan. Harusnya demikian. Karena dia bilang ini pasti ada aturannya. Kita harus cari tahu. Ilmu kita nggak sampai tapi harus cari tahu. Nanti ada yang ungkapkan suatu saat tentang aturan alam. Berarti alam ini ada yang bikin. Karena ada aturannya. Kalau nggak ada yang bikin kan ngawur. Kalau ada kita terapi, ada aturannya berarti ada yang merapikan, ada yang bikin. Ini sederhana. Tapi anehnya Stephen Hawking, mungkin dia masuk dalam madzhab rububiyah, yang ilmuwan yang cacat itu. Dia bilang alam ini tidak perlu Tuhan karena sudah ada aturannya. Iya, yang bikin aturan siapa? Tuhan. Dia malah tidak percaya sama adanya apa? Tuhan. Jadi kita kata bahwasanya dengan mengingkari adanya Tuhan ini bahaya juga untuk sains ya. Karena sains itu dibangun di atas percaya di dalam alam semesta ini ada aturan dan otomatis kalau ada aturan berarti ada yang bikin apa? Aturan. Gak mungkin ada aturan tanpa ada yang bikin aturan tersebut. Kalau aturan terjadi tanpa ada yang bikin maka probability-nya sangat kecil. Berubah-ubah, begini berubah, namanya kemungkinan. Kebetulan masa berulang-ulang. Kalau betul berulang-ulang pasti ada yang bikin, paham? Laki-laki nikah sama perempuan, keluar anak, selalu begitu. Jangan bilang ini kebetulan keluar anak. Kalau berulang-ulang berarti ada aturan yang berlaku. Aturan yang berlaku berarti ada yang bikin apa? Aturan, paham? Kita kalau pakai besi kul kepala benjol atau tidak? Ini ada aturan alamnya ya. Kalau kebetulan benjol kadang-kadang tidak, berarti aturannya terjadi kan tiba-tiba dan bisa berubah setiap saat. Dan itu probabilitasnya sangat kecil. Sementara terlalu banyak kejadian peristiwa yang ikut aturan. Berarti ada Tuhan yang menciptakan aturan tersebut. Yang lebih parah lagi adalah merusak akhlak. Ini yang sangat parah, bahaya. Merusak akhlak. Sudah, kalau orang tidak percaya Tuhan, tidak ada norma-norma, tidak ada namanya nilai-nilai, semua bu yang tidak ada. Kamu begitu, itu kan keyakinan kamu. Begini mau ini, mau apa, enggak ada. Mau bunuh orang juga silakan, enggak ada kenapa. Enggak ada aturan. Enggak ada fitrah. Itu menurut kamu aja, menurut saya beda. Ya, menurut kamu begini, sehingga tidak ada akhlak. Maka jangan harap ada ateis punya akhlak. Kecuali kalau dia komitmen dengan ateisnya, dia tidak akan perlu dengan namanya nilai-nilai dan norma-norma. Ya. Padahal nanti kita akan bahas di antara bukti adanya Tuhan, bahwasanya semua manusia di alam semesta ini tahu bahwasanya ngambil barang orang itu tidak boleh tanpa hak. Meskipun nggak ada yang ngajarin, paham? Ada nggak perlu diajar, semua orang nggak perlu diajarin tahu bahwasanya mukul ibu sendiri itu tidak baik, nggak usah diajarin. Kenapa mereka bisa tahu tidak baik? Berarti ada file yang ditanam oleh penciptanya. Yang file itu ditanamkan oleh pada seluruh manusia. Siapa yang pasang file tersebut? Allah. Padahal mereka tidak pernah belajar sama sekali. Nah kalau file itu dibuang, tidak ada mi'yar, tidak ada barometer akhlak mulia, nggak ada sudah. Karena tidak ada Tuhan. Kamu bilang itu baik dari mana? Apa landasan bilang ini baik itu nggak baik? Nggak ada. Akhirnya akhlak bisa rusak. Makanya kalau sudah ateis mau bunuh orang, mau zina, mau homo, mau main sama hewan, mau apa, bebas. Nggak ada Tuhan yang ngatur kok, bebas-bebas kita aja. Saya bila sebutkan juga di antaranya bahaya tentang manusia, karena orang kalau sudah ateis seperti komunis dan semisalnya, mereka akan sadis dan mereka siap membunuh manusia sebanyak apapun. Terlalu banyak puluhan juta yang dihabisi oleh orang-orang ateis, dibunuh sama mereka. Kalau orang beragama pasti takut. Pasti takut, ini gimana bunuh sekian banyak, takut. Kalau nggak beragama nekat untuk membunuh banyak orang.